Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom. Haleluya, kita mau sama-sama bersyukur pada Tuhan. Tuhan masih berikan kita kesehatan dan kekuatan untuk sama-sama datang beribadah menikmati hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita sungguh-sungguh, mari datang pada Tuhan segenap hatimu. Kita akan tundukkan kepala dan bersatu hati di dalam doa. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Hidup kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Yesus. Terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur kami memiliki Allah yang luar biasa seperti-Mu Tuhan. Pada saat pagi hari ini, Kamu datang kepadamu, Kamu bawa hati kami, Kamu bawa kerinduan kami untuk menyembah Engkau dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Biarkan ibadah pada saat pagi hari ini boleh menjadikan satu kekuatan bagi setiap kami, boleh membawa satu sukacita dan damai sejahtera di dalam hati kami Tuhan. Kami perlu Engkau di dalam hidup kami Yesus. Hanya Engkau yang kami andalkan di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarkan hadirat-Mu penuhi hati kami. Hati kami Tuhan siap untuk menerima anugerah-Mu. Hati kami siap untuk rasakan hadirat-Mu yang kudus Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kau berkati jalannya ibadah ini Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang ada di rumah, supaya setiap mereka yang beribadah semuanya merasakan jamahan-Mu, semuanya merasakan kasih-Mu besar di dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan buka ibadah kami di dalam satu nama yang termanis, satu nama yang terindah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap datang pada Tuhan sama-sama katakan, amin. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Kalau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab ku hamba-Mu, sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku
rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Katakan Yesus, Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesusku, Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Bagimu Tuhan, mari sembahlah Dia, tinggikanlah Dia, agungkan namanya, sebab Dia Raja yang ajaib, Dia Bapa yang kekal. Kami sembah Engkau Tuhan, anugerah-Mu tercurah bagiku, anugerah-Mu tercurah atasku Tuhan. Iralamata kararabayashe, oralabararabararaba, ikatakanaralabaku, iralabararabayashe, iralabararabararaba. Kami sembah Engkau Tuhan, kami agungkan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Hadirat-Mu bekerja, hadirat-Mu beri damai di hatiku. Iralabararabayashi, inatakaralabaralabayashi, oralabatakaralayaralabaralabara, sikaralayaralalayaralabarala, ralalayaralalayaralabarala. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar. Haleluya. Hanya Engkau yang kami tinggikan, hanya Engkau yang kami puja. Iralabayasi karalalayaralabayashi, yaralabaralalayaralabayashi. Haleluya, haleluya. Kami naikkan ucapan syukur bagi-Mu Tuhan. Kami percaya hidup kami Engkau yang pegang Yesus. Engkau yang selamatkan hidup kami Tuhan. Terpujilah Engkau. Kami percaya Engkau lah yang ajaib. Rencana-Mu ajaib Tuhan. Kami percaya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Rencana-Mu ajaib Tuhan. Haleluya. Seundang jemaat sama-sama bangkit berdiri. Yesus, ku
percaya rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Katakan Yesus, Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Katakan rencanamu ajaib Tuhan. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Sekali katakan dengan iman percayamu. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Sama-sama berikan sorak-sorai terbaik untuk Tuhan Allah kita yang perkasa. Haleluya, haleluya Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya rencanamu yang ajaib telah Engkau sediakan bagi setiap umatmu yang senantiasa percaya dan berharap kepadamu Tuhan. Pagi hari ini Kamu bersuka cita, Kamu agungkan namamu yang ajaib Tuhan. Terima kasih Yesus yang siap memuji Tuhan lebih dahsyat lagi, sama-sama katakan. Sekali lagi sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat, haleluya. Percaya bahwa setiap kita yang hadir pada saat pagi hari ini diberkati Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Ku percaya Tuhan. Sama-sama katakan kasih. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmatmu tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh, anugerahmu besar, berkat-Mu mengalir. Haleluya, sekali lagi sorak-sorai untuk Tuhan kita yang perkasa. Amin, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Biarkan setiap kita percaya apapun keadaanmu hari ini, Tuhan yang sanggup menopang. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sama-sama persiapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan.
sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan Engkaulah Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu, satu-satunya aku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari sama-sama bangkit berdiri dan katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber, amin Tuhan, sumber pengharapan. Waktu selanjutnya saya serahkan pada namanya. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. terima kasih Tuhan. Engkaulah satu-satunya, Engkau Allah penyelamatku, Engkau kekuatan dalam hidupku. Yesus Tuhan, hanya kepadamu kami berseru Tuhan, kami mencari pertolongan, kami berharap hanya kepadamu Yesus. Haleluya, haleluya. Kami Syukur. tinggikan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Betapapun keadaan yang tidak baik di sekeliling kami, hari ini Tuhan kami mau memperkuat kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Sebab
Hanya Engkaulah satu-satunya penolong dalam kehidupan kami. Pengharapan kami hanya ada padamu Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan di pagi hari ini Tuhan kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru melalui kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, urapi hamba-Mu. Sucikan, kuduskan, layakkan setiap kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, baik yang di rumah ataupun dimanapun Bapak Ibu berada. Kita masih bersama-sama di GAP Miracle Center, ibadah online melalui YouTube ya. Kita langsung buka di kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-30 ayat yang pertama sampai yang ke-9. 1 Samuel ayat 30 pasal 30 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Kalau sudah ketemu, kita mau baca sama-sama. Bapak Ibu boleh membaca di rumah. Siklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka mengiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia. Dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Cukup sampai ayat yang ke-9. Latar belakang dari kisah Daud ketika mendapati Siklag terbakar habis. Setelah Daud dipanggil oleh Raja Akis, ya, salah satu raja orang Filistin di Israel, berkumpullah orang Filistin dan dipanggillah Daud beserta para tentaranya untuk membantu orang Filistin menyerang tentara Israel, ya. Tapi karena protes dari panglima-panglima orang Filistin, mereka menolak untuk Daud ikut serta dalam kelompok pasukan Raja Akis. Akhirnya Daud diperintahkan Raja Akis untuk kembali ke tempat di mana Raja Akis memberikan tempat bagi Daud ketika Daud melarikan diri dari Saul, yaitu di Siklag, di mana di Siklag ini ditinggalkan istri dan anak-anak dan harta mereka, ya. Ketika Daud berkeliling, ya, bertempur, akhirnya dipanggil Raja Akis, dan ketika panglima orang Filistin menolak, kembalilah Daud ke Siklag. 3 hari dikatakan di ayat pertama, 3 hari perjalanan didapatilah kota mereka terbakar habis, ya. 3 hari perjalanan. Saya pernah melakukan perjalanan dari Surabaya ke Jakarta, ya, tahun 2001. Waktu itu saya
seorang sales, pertama kali berangkat Surabaya Jakarta itu naik mobil L300 box, pertama kali berangkat tanpa AC ya. Saya merasakan sangat tidak enak. Itu cuman perjalanan 12 jam kali ya. Waktu itu 12 sampai 15 jam. Surabaya Jakarta, bukan 3 hari, 12 sampai 15 jam saja. Ketika saya sampai ke tujuan dari Surabaya Jakarta ataupun balik Jakarta Surabaya, itu kalau wajah saya usap pakai tisu, tisunya itu hitam. Ya, karena nggak ada AC loh ya. Akhirnya harus kita buka jendela. Kalau mau ditutup jendelanya, waktu itu saya bersama driver dari pabrik. Drivernya marah-marah, oh kepak ya, panas. Akhirnya harus dibuka. Dan kalau Bapak Ibu pernah naik mobil L300 ya kan, kursinya itu tidak bisa sistem recline itu ke belakang buat posisi tidur enak, nggak bisa. Ya, kita duduknya itu tegak banget. Untung jalannya lumayan mulus ya kan. Dan saya bayangkan itu gak enak loh. Saya suruh bayangkan lagi gak enak, percayalah. Kalau mau nyoba silakan ya. Jangan lewat tol yang baru, tapi lewat Pantura, lewat jalan yang lama. Coba Anda rasakan. Dan ini Daud 3 hari perjalanan dari Yisrael sampai ke Siklak. 3 hari. Bukan naik L300. Ya. Kemungkinan kalau nggak naik onta ya naik kuda. Ya. Medannya bukan aspal. Kalau aspal di Indonesia di arah Pantura tahun itu mungkin lubang sekitar 1 kilo, mungkin ada 2-3 lubang. Ya. Tapi di zaman Daud ini dari Yisrael sampai Siklak itu padang pasir. Mungkin melalui Bukit Batu, saya nggak tahu perjalanannya, saya belum pernah. Saya belum pernah napak tilas dari Yisrael sampai ke Siklak. Tapi saya pastikan zaman itu tidak ada aspal, ya kan? Aspal ditemukan di zaman modern. Sangat tidak enak. Kepanasan udah pasti, gerah semua udah pasti, ya naik setidak enaknya naik L300. Lebih tidak enak naik kuda ataupun onta. Anda digoncang-goncang kan. Itu selama 3 hari perjalanan. Mungkin dalam perjalanan mereka Daud ini dan berserta pasukannya membayangkan 3 hari lagi saya nyampe, saya tak mandi, ya kan? Mungkin saya suruh istri saya pijit, kaki saya kemeng, punggung saya udah ngilu semua, ya. Hari kedua mereka 2 hari lagi, 1 hari lagi. Ketika sampai mereka dapati kotanya terbakar habis. Jadi kalau sekedar untuk duduk leye-leye aja enggak bisa loh. Karena terbakar habis. Dikatakan di kitab 1 Samuel 30 ini terbakar habis. Berarti tidak ada satu kursi pun untuk mereka duduk leye-leye, nyantai, enggak ada. Ya. Itu kenyataan yang didapat oleh Daud beserta para pasukannya. Maka kita tidak heran ketika di ayatnya yang ke-6, saya bacakan ya. Di ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan sudah diambil sama orang Amalek waktu itu. Tidak ada yang tersisa. Ya. Mungkin cuma satu harapan ketika mereka melihat tidak ada mayat dari istri dan anak-anaknya. Maka mereka beranggapan, oh berarti ditawan. Tapi ini sesuatu yang tidak enak, bukan seperti zaman ini. Ya, ketika ada sebuah kejadian, kalau di zaman modern maka ada yang ngeklaim. Itu kelompok saya yang melakukan. Di zaman ini tidak ada berita. Ya. Mereka menebak-nebak, aduh dibakar habis. Siapa yang menawan mereka tidak tahu. Kita tahu yang menawan orang Amalek karena kita baca. Pada saat itu
orang-orang yang bersama Daud dan Daud pun tidak tahu siapa yang menawan anak-anak beserta istri mereka, mengambil seluruh harta mereka, tidak tahu. Yang ini akhirnya membuat respon orang-orang di sekitar Daud marah, pedih hatinya dan ingin melempari Daud dengan batu. Ya. Nah, dari pembacaan ayat 1 sampai 9 tadi, dari keadaan yang sangat tidak enak itu yang dihadapi oleh Daud dan para pasukannya. Saya tidak mau lagi mengkomparkan dengan keadaan sekarang ya. Sekarang ini memang seperti itu ya. Tapi setidaknya saya tidak mau mengkomparkan sama sekali karena keadaan hari ini mungkin Anda masih punya rumah. Ya. Anda masih punya satu kursi untuk leye-leye. Daud tidak punya. Ya, harta bendanya habis. Anda mungkin masih punya sehelai baju untuk Anda jual. Mungkin 2 helai atau 5 helai atau 10 helai. Ini enggak ada loh. Berarti saya bayangkan cuman baju yang melekat beserta baju kotor yang mereka bawa ketika mereka berangkat berperang. Istri dan keluarga sudah tidak ada. Jadi kalau di-compare dengan keadaan kita hari ini, jauh lebih parah mereka. Iya. Tapi ketika keadaan yang sangat tidak baik ini, kita mau belajar ternyata ada 2 respon. Ya, 2 respon yang kita dapatin dari pelajaran kejadian Daud di Siklag ini. Respon yang pertama yang kita dapati dari yang namanya rakyat. Di ayat yang ke-6 tadi saya kembali bacakan. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Respon yang pertama, respon dari rakyat. Ya. Rakyat itu begitu marahnya. Wajar, secara manusiawi sangat wajar. Ketika mereka berperang bersama Daud, sudah habis-habisan, capek pasti capek. Mereka kepingin pulang, mereka dapati tidak ada apapun yang tersisa. Habis terbakar. Marah. Ini respon dari yang namanya rakyat. Sampai akhirnya menyalahkan Daud. Gara-gara kamu Daud. Istri, anak dan harta kita habis. Ini respon dari rakyat. Marah, menyalahkan orang lain, Daud. Dan yang ketiga, saya akan bacakan. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Ya, saya bacakan di Alkitab NIV ya. Dikatakan seperti ini. David was greatly distressed because the men were talking of stoning him. Each one was bitter in spirit. Ya, kalau di ayat ini di kitab Ibraninya, bitter in spirit itu sama dengan marah. Bukan marah ngamuk ya. Marah ketika kata marah, bitter spirit ini diterjemahkan sebagai marah. Itu sama dengan marah tempat di mana Musa ketika membawa bangsa Israel ketika minta air, didapati sumber mata air, airnya pahit. Tempat itu dikatakan marah. Ya. Marah yang sama tertulis di kitab Rut. Naomi berkata, jangan panggil aku lagi Naomi, tapi panggil aku Mara. Itu sama, bitter in spirit, hatinya pahit. Itu terjemahan aslinya marah. Marah yang ada di kisah orang Israel keluar dari tanah Mesir, itu berbicara tempat yang airnya pahit. Air, sumber mata air yang keluar pahit, itu tidak bisa ada kehidupan di sana. Ya, Anda hidup, orang zaman dulu hidup itu cari aliran sungai, dekat laut, pokoknya dekat sumber mata air. Kenapa? Mereka akan hidup kalau ada air. Tapi mereka akan pindah kalau airnya jadi
pahit, tidak bisa hidup. Ya. Dan Naomi mengalami kejadian yang sangat tidak baik sehingga dia ngomong, panggilan aku Marah aja. Jangan panggil aku lagi Naomi. Ketika dia pindah, suami dan kedua anaknya mati. Dia merasa habislah aku. Gak punya harapan. Hidupku pahit. Ini respon yang ketiga dari rakyat yang ikut bersama-sama dengan Daud. Marah beneran, ngamuk ya. Mungkin secara manusiawi wajar keadaan seperti itu. Nah, keadaan kita hari ini, kita akan marah dengan keadaan yang sangat tidak baik di sekeliling kita, dan sampai hari ini pun belum terlihat sesuatu yang baik. Ya, meskipun mungkin sudah ada yang mulai bisa bekerja dengan aturan-aturan yang baru, ya kan? Sudah bisa mulai membuka kembali usahanya, tapi tidak normal seperti sebelum ada wabah ini. Ya. Anda marah, ngamuk, benernya manusiawi, sangat manusiawi. Dengan keadaan ini membuat kita marah. Ya, menyalahkan orang lain. Kita lihat mulai beberapa minggu yang lalu, berapa puluh bangsa itu ngamuk kepada satu negara di mana asal muasal wabah ini terjadi. Mereka menuntut secara hukum internasional. Kita pun di tempat kita, di bangsa kita, mungkin satu dengan yang lain saling menyalahkan. Gara-gara wabah ini perusahaanku memecat aku, dasar bos yang tidak bertanggung jawab. Ngamuk sama bosnya, ngamuk sama orang lain, menyalahkan orang lain. Dan yang lebih parah lagi, kita bisa pahit hati, marah. Pahit hati kepada siapa? Kepada Tuhan. Rakyat yang bersama dengan Daud itu adalah rakyat yang ikut bertempur dengan Daud. Ketika mereka mulai berkumpul di gua Adulam bersama Daud, itu para pelarian, keluarganya Daud ada di situ. Mereka lah cikal bakal dari para tentara-tentara Daud yang luar biasa. Dan akhirnya ketika mereka keluar dari gua Adulam, mereka berperang dengan beberapa bangsa Filistin. Mereka mengalami kemenangan. Tidak ada pengalaman kekalahan sebelum kejadian di Siklak. Rakyat itu yang menyertai Daud mengalami berbagai macam pengalaman bersama Daud. Bagaimana dia melihat Daud diberikan kemenangan dari Tuhan. Rakyat itu melihat. Tapi ketika ada satu kejadian membuat mereka pahit hati. Kita gimana? Ya. Mereka ini orang yang mengalami pengalaman bersama Daud. Pengalaman bersama Daud dan Tuhan sendiri. Mereka melihat loh. Mereka ini bukan orang yang terlatih. Kecuali memang keluarga dari Daud yang ikut berlari bersama Daud. Kakak-kakaknya adalah tentara-tentara dari orang Israel. Tapi yang lain itu mereka orang yang kepahitan. Mereka yang bekas pelarian, pencuri atau apapun. Mereka adalah cikal bakal para tentara Daud. Tentara 30 yang sangat terkenal. Ini loh. Orang yang tiap hari hidup bersama Daud. Mengalami kedahsyatan, mujizat bersama Tuhan. Bisa pahit loh hatinya. Ya, respon dari rakyat ini bisa menjadi sebuah peringatan buat kita semua. Ketika hari ini keadaan kita sampai hari ini belum bisa normal seperti sebelum ada wabah. Ya, belum normal, bahkan jauh dari normal. Bahkan kita masih dibayang-bayangi ketakutan. Bakal kena enggak ya kita ya? Kalau kena imun saya masih kuat enggak ya? Kalau kena
imun saya nggak kuat, saya masuk rumah sakit, biayanya ada nggak ya? Oh ada, masuk rumah sakit pemerintah free kok. Free kalau ada tempat. Kalau Anda kalau masih mau selamat, Anda harus masuk rumah sakit swasta sekalipun dan mahal. Tidak dijamin pemerintah biayanya. Ketakutan-ketakutan yang akhirnya membuat kita marah, angry, ngamuk, menyalahkan satu dengan yang lain. Dan yang paling parah, kita bisa kepahitan, marah kepada Tuhan. Kita lupa pengalaman kita bersama Tuhan. Kita melupakan campur tangan Tuhan selama ini dalam kehidupan kita. Ya, ini biar jadi sebuah peringatan, respon dari rakyat yang mengikut serta bersama Daud. Jangan sampai kita seperti itu. Pengalaman kita sebelum kejadian ini bersama Tuhan begitu banyak. Jangan karena satu kejadian yang memang tidak baik ini membuat kita pahit kepada Tuhan itu sendiri. Dan respon yang kedua, kita lihat sendiri dari respon yang dari Daud. Ya, Daud dikatakan di ayat yang ke-6 masih. Saya lanjutkan. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pahit hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Responnya ada dua, satu dari rakyat, yang kedua dari Daud. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Bagaimana sih menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan? Dengan saat yang seperti ini, saya selalu mengingatkan bangun relationship kita dengan Tuhan lebih erat lagi. Ya, tidak ada alasan kata repot, nggak sempet. Alasan kita yang dulu-dulu itu kan repot, nggak ada waktu, nggak sempet. Itu nggak ada sekarang Bapak Ibu. Di dalam saat ini pun kita masih banyak mempunyai waktu senggang. Kita membuat janjian dengan klien, dengan orang pun masih sangat terbatas. Ya, masih sangat terbatas. Klien sudah mulai membatasi, Anda yang berbisnis ya, klien-klien itu sudah mulai membatasi pengeluaran keuangan. Anda yang mungkin jual baju, kalau dulu keadaan normal, Anda bisa menjual 10 baju dalam sehari. Karena memang keadaan normal. Orang hari ini untuk membeli baju akan berpikir 2 kali lipat. Mereka akan memastikan apa yang bisa dimakan ada dulu. Ya, baru mereka berpikir beli baju. Ya. Anda yang mungkin berbisnis sebuah jasa, ya, mungkin bangun rumah, bangun apa, akan berpikir hal yang lebih pokok dulu. Ya, nah, terus bagaimana Anda ngomong tidak punya waktu? Gak mungkin, lebih banyak waktu Bapak Ibu untuk kita membangun relationship kita dengan Tuhan. Anda tidak akan bisa menguatkan kepercayaan diri kita kepada Tuhan tanpa ada hubungan dengan Tuhan. Ya, satu kali ini sebuah kisah yang Bapak Ibu pasti sering dengar. Tapi ini biarlah menjadi gambaran untuk kita mendapatkan sebuah gambaran bagaimana sih memperkuat kepercayaan diri kita kepada Tuhan. Suatu kali ada seorang pemain sirkus, ya kan? Dia dengan sebuah atraksi barunya, dia ngomong, saya akan membuat pertunjukan bukan di gedung sirkus atau di tenda sirkus lagi dia. Orang bertanya, di mana kamu akan mengadakan pertunjukan? Di outdoor. Saya akan menyeberang dari puncak gedung yang satu dengan puncaknya gedung yang lain dengan seutas tali yang biasa saya gunakan di sirkus dia. Wah, semua orang kagum. Semua orang kagum. Pada hari hanya banyak orang berkumpul untuk melihat sang akrobatik menyeberang dari gedung A ke gedung B. Bukan lagi di gedung sirkus. Ini di outdoor. Ketika sudah mulai melangkah, semua orang
tegang. Nyampe gak ini? Di bawah tidak ada tali yang mengikat dia. Nyampe gak? Ketika mereka mulai berjalan, akhirnya sampai ke ujung, semua orang bertepuk tangan. Lega semua. Sang akrobatik ngomong, terima kasih dia ngomong. Semua ngomong luar biasa. Sang akrobatik akhirnya bertanya kepada para penonton yang ada di bawah, ya dengan speaker tentunya, nggak bisa teriak-teriak kan. Saya sudah menyeberang dari gedung sana ke sini. Saya akan kembali ke gedung yang sana. Wah, tepuk tangan semua. Tapi kali ini saya akan membawa satu orang dari kalian. Dia diam langsung. Siapa yang berani? Gak ada yang angkat tangan. Tidak ada yang berani. Tapi ini cerita klasik, Anda pasti tahu. Ada satu anak yang berani menyodorkan diri untuk ikut nyebrang. Untuk kembali ke gedung yang asal. Semua orang kaget. Ih, berani banget kamu anak kecil ini. Akhirnya naik dan berhasil, singkat cerita berhasil menyeberang ke seberang. Ketika sudah turun diwawancari oleh begitu banyak koran dan TV, maka ditanyalah. Yang menjadi perhatian bukan lagi sang akrobatik, tapi satu anak yang kecil yang ikut nyebrang. Kamu kok sangat berani, ya kan? Mereka nggak heran, ini memang tukang akrobat yang sehari-hari berjalan dari sini ke sono di seutas tali. Tapi satu anak ini siapa? Ketika ditanya satu anak ini jawabannya cuma simpel. Karena dia papa saya. Apa hubungannya Bapak? Si anak sudah seberapa kali, berapa banyak melihat orang tuanya itu menyeberangi tali ketika berlatih ataupun ketika tampil. Anak ini begitu yakin. Dia tahu dan yakin bahwa papanya ini seorang ahli. Ketika papanya nyebrang hampir jatuh, dia tanya, "Duh, hati-hati Pak, jangan sampai terjatuh. Tenang anakku, ada sedikit angin, aku bisa mengatasinya." Oh, anaknya tahu. Ketika ada angin, papaku goyang bukan untuk jatuh, tapi untuk mengatur keseimbangannya kembali. Ketika sudah di tengah, papanya membuat gerakan-gerakan bukan karena papanya takut. Si anak pun tetap tahu. Mungkin ada sebab lain untuk mengatur keseimbangannya didapatkan kembali. Kenapa? Anaknya berani. Karena anaknya sudah demikian paham dan tahu trik-trik yang dilakukan oleh papanya. Papanya ini berlatih sungguh-sungguh, anaknya melihat. Ada hubungan, selain hubungan bapak dan anak, hubungan ketika anaknya menyaksikan bapaknya latihan. Disaksikan terus, tertanam dalam diri anak ini, dalam pikiran kepala anak ini, papaku itu luar biasa. Saya tidak perlu takut kalau saya digendong ikut nyebrang di seutas tali. Lah hubungan kita dengan Bapak kita di surga seperti apa? Memperkuat kepercayaan diri tanpa membangun sebuah hubungan omong kosong. Hari ini ayo dalam keadaan yang tidak baik, bukan respon seperti rakyat yang harus kita contoh. Perkuatlah kepercayaan diri kita kepada Tuhan. Krisis ini pasti berakhir kok. Ya. Dunia ini sudah mengalami berbagai macam krisis. Dan sejarah membuktikan krisis berlangsung, dunia ini akan bangkit kembali. Ya. Masalahnya ketika krisis berlangsung sampai berakhirnya, pasti ada korban di situ yang terkena. Dan kita jangan sampai menjadi korban pada krisis kali ini.
respon yang benar itu meluputkan kita dari proses yang kita tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir. Hanya Tuhan yang sanggup meluputkan kita dari krisis kali ini. Dengan apa? Terus memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan. Yakinlah ketika Daud, saya katakan tadi, Daud ini enggak tahu siapa yang menawan istri, anak mereka, harta mereka dibawa kabur, siapa dia enggak tahu. Begitu yakinnya dia kalau masih hidup meskipun tidak ada mayat yang ditinggalkan. Tapi karena Daud ini mempunyai relationship yang baik bersama Tuhan. Dia tahu dia punya Tuhan yang bisa diandalkan. Seperti seorang anak kecil tahu tadi. Dia tahu ayahnya, papanya, orang tuanya bisa diandalkan ketika dia menyeberang bersama di seutas tali yang kecil. Bapak Ibu, punyalah respon yang baik karena pengenalan kita akan Tuhan membuat kita hari ini mempunyai respon yang sama seperti Daud merespon keadaan ketika terjadi di Siklag. Memperkuat kepercayaan diri kepada Tuhan. Ya. Terus yang kedua, respon Daud seperti apa? Saya bacakan di ayat yang ke-7. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Hari ini kita ini kalau tidak ada Tuhan, tidak melibatkan Tuhan dalam hidup kita, habis kita Bapak Ibu. Segala macam teori, ya, segala macam teori yang kita paham atau dunia buat, itu sudah jungkir balik dengan situasi yang ada saat ini. Sudah tidak bisa diteorikan lagi kok. Ilmu ekonomi apa yang bisa mengatasi situasi hari ini? Ya, para ahli ngomong, ini sudah berita berapa minggu yang lalu bahwa kasus COVID-19 ini mengakibatkan krisis ekonomi global yang jauh lebih buruk daripada krisis ekonomi yang terjadi tahun 98. Tahun 98 terjadi krisis ekonomi itu tidak merata di seluruh dunia Bapak Ibu. Hari ini krisis ekonomi yang terjadi itu merata di seluruh dunia. Nah, untuk menghadapi ini dengan kepandaian kita yang sangat terbatas, ya kan? Saya ini tidak lebih pandai dari Bapak Ibu, apalagi dari orang-orang yang expert di bidangnya di luar sana. Kalau kita tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita berikutnya hari-hari ke depan, habis kita Bapak Ibu. Apapun yang kita rencanakan kita buat untuk besok, libatkan Tuhan. Seperti Daud melibatkan Tuhan. Dia memperkuat kepercayaan diri kepada Tuhan. Dia melakukan langkah berikutnya. Dia tidak asal-asalan. Daud tidak seperti ini Bapak Ibu. Aku percaya, aku punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang luar biasa yang sudah menolong aku dulu. Hari ini pun Tuhan akan tolong. Oleh sebab itu, go, kita kejar mereka. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Daud itu nyuruh Imam Abiatar ambil efodnya. Dia datang pada Tuhan tanya. Hari ini Bapak Ibu tahu berapa teori untuk mengatasi kesulitan hari ini. Tetap libatkan Tuhan. Daud ini tidak kurang-kurangnya pengalaman berperang dan menang hasilnya Bapak Ibu. Dia tetap datang kepada Tuhan dan tanya. Daud ini pasti di antara 600 orang yang ikut berperang bersama Daud. Ya, Daud ini pasti punya orang yang punya pengalaman untuk melihat jejak orang. Pasti dong. Pinter perang kok. Dalam sebuah perang, regu perang,
pasukan perang, itu pasti ada satu orang yang pinter melihat jejak. Daud bisa dengan gampangnya, ayo coba cari siapa yang menyerang kita, ke arah mana dia pergi. Bisa? Bisa. Tapi Daud tidak mengambil langkah itu. Daud datang dulu kepada Tuhan. Pengalaman kita untuk mengatasi krisis di tahun-tahun kemarin Bapak Ibu. Kita ini sudah sangat akrab dengan krisis. Seperti Daud akrab dengan peperangan. Tapi Daud datang kepada Tuhan. Kita ini akrab dengan krisis Bapak Ibu. 2020 ya. Dan 2019. Bukan 2019 itu baik loh. Buruk juga loh. Tapi tidak lebih buruk dari hari ini. Tapi buruk secara keadaan situasi ekonomi sebenarnya buruk. Lebih buruk daripada 2018. Demikian juga 2018 itu ekonomi tidak lebih baik dari 2017. Kita itu akrab dengan namanya krisis. Tapi pengalaman kita mengatasi krisis di tahun-tahun kemarin jangan cuman diandalkan itu aja untuk menghadapi krisis tahun ini. Tetap datang tanya sama Tuhan. Tetap datang libatkan Tuhan menghadapi apa yang kita hadapi hari-hari ini. Daud itu jago berperang. Daud itu masternya. Kalau kita baca 1 Samuel 29 ke belakang, dikatakan di situ Daud berperang, menang. Bahkan kemenangannya jauh mengalahkan kemenangan Saul. Tidak membuat Daud lupa ketika dia harus mengambil sebuah sikap, tetap datang kepada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, pengalaman kita menghadapi krisis-krisis yang kemarin, jangan membuat kita lupa untuk tetap datang kepada Tuhan, melibatkan Tuhan. Kita perlu Tuhan hari ini Bapak Ibu. Gak ada satupun kekuatan hari ini. Negara yang katanya adikuasa, ya kan, adidaya, sekuat Amerika. Berapa minggu yang lalu atau sebulan yang lalu, saya melihat video presidennya give up, menyerah. Apalagi kita Bapak Ibu. Dengan situasi yang seperti ini. Gak tahu hoax atau enggak ya. Saya gak tahu hoax atau tidak. Kalau gak salah Amerika itu perlu 46 apa 64 ribu triliun untuk menyokong ekonomi negaranya supaya tidak kolaps. Saya nggak bisa bayangkan 40, ngomonglah jangan 64, 46 ribu triliun. Banyak minta ampun. 1 triliun aja banyak loh Bapak. Ini 46 ribu triliun. Negara yang katanya kuasa, adidaya. Kita ini siapa Bapak? Uang 1 triliun. Saya uang 100 miliar belum pernah lihat di depan saya. Kalau kita tidak lari, berharap, mengandalkan Tuhan, habis kita Bapak Ibu. Ya. Bertanya kepada Tuhan, libatkan Tuhan di dalam situasi yang seperti ini. Saya mau Bapak Ibu buka di Mazmur 3. Ini ayat penutup sebelum saya akhiri firman pagi hari ini. Saya undang Yiska sama Pak Budi bisa maju ke depan. Mazmur 3 ayat yang ke-9. Mari kita buka Mazmur 3 ayat yang ke-9. Bapak Ibu sama-sama baca di rumah yang keras kalau bisa. Mazmur 3 ayat yang ke-9. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Ini adalah yang nulis kembali Daud. Ya. Ini ditulis ketika Daud dikejar oleh anaknya Absalom. Bertahun-tahun setelah kejadian di Siklag. Ya.
Setelah bertahun-tahun kejadian di Siklak, Daud ini loh masih ngomong, pertolonganku itu cuma datang dari Tuhan. Iya, Daud begitu sadar, Daud begitu paham, kalau bukan Tuhan, Daud tidak akan bisa jadi raja. Kalau bukan Tuhan, Daud tidak akan bisa lepas dari Saul. Kalau bukan Tuhan, Daud tidak akan bisa menemukan istri dan anak dan harta yang dibawa lari oleh orang Amalek. Dan beberapa tahun kemudian, mungkin puluhan tahun ya, anak Absalom ini sudah besar. Di kesulitan yang berbeda, Daud pun tetap mengingat Tuhan dalam mencari pertolongan. Hari ini Bapak Ibu, kesulitan kita mungkin tidak seberat Daud di Siklak. Ya, meskipun hari ini sangat sulit, tapi belum habis terbakar semua yang ada pada kita. Ayo, kita ambil respon dari Daud. Ya, kita ambil respon dari Daud. Kita mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan dengan memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan. Dengan membangun relationship yang lebih erat lagi kepada Tuhan. Setelah itu bertindaklah dengan melibatkan Tuhan. Kita tidak punya apa-apa yang cukup untuk menghadapi situasi hari ini. Dan kita sadari pertolongan kita cuman daripada Tuhan. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan, hatiku tenang Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Katakan pertolongan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Kini mataku Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan.
pertolongan kami kasih-Mu Tuhan, hanya dari-Mu Yesus. Sebab Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami, hanya Engkau Yesus Tuhan. Engkaulah pemenangan dalam hidup kami. Kami berseru kepadamu. Haleluya, haleluya. Engkaulah penolong kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan dalam hidupku. Kami menyembah-Mu Yesus, kami tinggikan Engkau. Haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Seberapa buruknya keadaan di sekitar kami saat-saat ini Tuhan, biarlah kami merespon dengan baik semuanya ini Tuhan. Biarlah kami mengambil keputusan untuk kami lebih lagi memperkuat kepercayaan diri kami kepadamu Tuhan. Kami mau membangun hubungan yang lebih erat lagi kepadamu Tuhan. Dalam pujian kami, dalam penyembahan, dalam doa kami Tuhan. Biarlah kekuatan itu kami dapatkan hanya daripada-Mu Yesus. Dan terlebih Tuhan, kami mau melibatkan Tuhan dalam setiap apapun yang kami buat, keputusan kami, pekerjaan kami, apapun Tuhan. Kami mau libatkan Tuhan lebih lagi. Sebab kami tahu Tuhan, kekuatan kemampuan kami tidak ada apa-apanya di hadapan dunia ini kalau tidak ada Tuhan di dalam hidup kami. Tapi kami sadar Tuhan, kami tahu hari ini Tuhan, pertolongan kami hanya ada di dalam Tuhan. Pertolongan kami datang hanya daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Ketika kami mengambil keputusan, ketika kami bekerja, ketika apapun yang kami lakukan, biar Tuhan senantiasa menyertai. Biar Tuhan senantiasa turut campur ambil bagian dalam semuanya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tetap dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi tundukkan kepalamu sidang jemaat Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini karena kami tetap dengar kebenaran firman-Mu. Betapa Tuhan itu sanggup menolong kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ajar kami menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan. Ajar kami membangun hubungan kami dengan Engkau. Karena ketika masalah mulai datang, situasi yang tidak mengenakan boleh datang kepada hidup kami. Kami boleh berkata, kami melayangkan mata kami ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku datangnya daripada Allah yang maha tinggi. Tuhan yang kami sembah. Tuhan yang tetap peduli, Tuhan yang tetap bertanggung jawab buat hidup kami. Terima kasih firman-Mu Tuhan menguatkan kami. Biarlah kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan Pastor Budi yang memberkati. Pelayanannya Engkau berkati Tuhan. Semakin boleh berkenan kepada Engkau. Berkati pekerjaannya. Dimanapun dia berada Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kau memberkati. Presiden kami Kau berkati, segala jajaran menterinya Tuhan. Berkati. Dengan hikmat daripada Engkau untuk mengatasi segala masalah demi masalah yang terjadi Tuhan. Mengatasi pandemi khususnya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Kiranya belas kasihan Tuhan turun. Memberkati bangsa ini Tuhan. Kami halaukan segala virus Tuhan di dalam nama Yesus boleh segera selesai Tuhan. Kami memberkati tenaga medis. Berikan mereka kekuatan Tuhan. Berkati mereka dengan imun daripada Engkau Tuhan. Seluruh pasien-pasien yang dirawat Tuhan di dalam nama Yesus. Mereka boleh sembuh, mereka boleh diberikan kekuatan ekstra Tuhan. Untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan Tuhan, Tuhan hiburkan mereka Tuhan. Berkati dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami berdoa khususnya untuk kota Surabaya. Engkau sendiri Tuhan yang sedang menjamah kota ini.
Tangan Tuhan menjamah, melindungi keluarga, melindungi kota ini Tuhan. Damai sejahtera-Mu tinggal di kota ini. Keamanan semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati wali kota kami, berkati gubernur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami percaya Engkau sudah melawat setiap kami. Kau melawat setiap umat-Mu, mereka yang sedang berada di rumah Tuhan. Roh Kudus sanggup menjamah kehidupan hati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya diberkati kesehatan-Mu. Tuhan tutup bungkus kehidupan-Mu dengan kuat kuasa-Nya. Tidak ada virus, tidak ada malapetaka menjamah kehidupan-Mu di dalam nama Yesus. Diberkati kedua tangan-Mu, apapun yang sedang Engkau buat, lakukan. Tuhan itu menjadikan berhasil. Diberkati suamimu, diberkati istrimu, diberkati anak-anakmu. Diberkati keluar masukmu mulai daripada sekarang. Tuhan, Engkau yang terlebih mengerti apa yang menjadi kebutuhan anak-anakmu. Mereka yang butuh ekonomi, limpahi mereka Tuhan, berkati. Mereka yang butuh damai sejahtera, Tuhan jamah. Berkati mereka dengan ketenangan daripada Tuhan. Berkati mereka dengan hikmat daripada Engkau Tuhan, agar mereka mengerti apa yang harus mereka lakukan di saat-saat seperti ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sedang bertanggung jawab buat hidup kami. Mari sidang jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan Tuhan Yesus memberikan damai sejahteranya di dalam kehidupanmu. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati yang terbaik. Mari kita berkata sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.